Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mereview alat yang kemarin saya unboxing, yaitu sebuah alat untuk meningkatkan smartphone kalian, meningkatkan sinyal maksudnya. Apakah recommended? Simak video ini sampai habis. Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe channel Ogi. Dan oke, pertama saya akan memberikan tips pada kalian cara membeli repeater sinyal yang benar. Soalnya saya itu banyak lihat di Shopee, para pembeli itu tidak tahu untuk repeater yang mana yang support di daerahnya. Kembali ke topik utama, sampai mana tadi? Untuk membeli sinyal repeater, kalian perlu tahu dulu jaringan itu kan ada 4 tingkatan, 1G, 2G, 3G, 4G, dan yang terbaru yaitu 5G yang sudah dipakai di beberapa negara maju. Sayangnya pada waktu video ini dibuat, Indonesia belum membangun infrastruktur untuk jaringan 5G. Semoga tahun depan lah ya, dan kuota semakin murah, amin. Oke, tips pertama dari saya sebelum membeli alat ini yaitu cek dulu sinyal di sekitar rumah kalian, apakah sudah ada sinyal 4G atau 3G atau 2G untuk menentukan repeater yang akan kalian beli. Soalnya jika seumpama nih sinyal di sekitar kalian 3G, namun kalian membeli alat untuk 4G, ya percuma, karena alat ini hanya untuk menyebarkan sinyal atau memperkuat sinyal, tidak untuk mengupgrade sinyal. Lalu tips yang kedua, cari tahu pita frekuensi atau band atau jalur. Bagi yang belum tahu pita frekuensi atau band, kalau di bahasa Indonesia sih ini namanya pita frekuensi. Barat kalau kendaraan itu adalah jalurnya, contoh bil, jalurnya jalan raya biasa atau aspal. Kereta itu jalurnya enggak jalan tapi rel, dan seterusnya seperti kapal, pesawat dan sebagainya. Nah, jaringan juga seperti itu, ada jalurnya yang namanya band. Semoga paham ya sampai sini. Untuk ngeceknya gimana bang? Kalian buka Play Store, install aplikasi Network Cell Info Lite. Kalian install, setelah selesai kalian buka. Nah, di bagian kanan sebelah seperti speedometer itu kan ada angka, terus di bawahnya ada tulisan band. Nah, itu adalah jalur band jaringanmu. Band 3 itu berjalan di frekuensi 1800 MHz. Kok tahu bang? Kalian bisa cek aja di GSM Arena. Angka terus di dalam kurung lah, angkanya itu di luar kurung itu adalah pitanya atau bandnya, 1, 2 dan seterusnya. Terus di dalam kurung itu adalah frekuensinya dalam satuan megahertz ya. Kadang beda operator itu bisa sama jalurnya, juga bisa berbeda. Seperti contoh di sini saya XL dan Indosat saya itu sama-sama di band 3, jadi alat saya itu bisa dipakai kartu XL Indosat. Mungkin juga Axis juga bisa ya, karena alat saya itu berjalan di band 3 dengan spesifikasi 1800 MHz, tidak bisa dipakai untuk Telkomsel dan Bayu ya mungkin, karena setelah saya cek di aplikasi tadi, Telkomsel itu berjalan di band 8 dengan frekuensi 900 MHz. Oke, next tips selanjutnya atau tips yang terakhir, yang ketiga, yaitu kalian beli saja alatnya, offline ataupun online terserah. Kadang itu alatnya tulisannya enggak untuk band 3 atau band, enggak seperti itu, tapi tertulis frekuensinya. Nah, karena kalian sudah pakai aplikasi tadi yang download dari Play Store tadi, otomatis kalian kan tahu band berapa, terus frekuensinya berapa ya kan. Lah, kalian tinggal cocokkan untuk operator apa yang menurut kalian akan kalian kuatkan sinyalnya. Nah,
Contoh, kalian mau menguatkan sinyal Telkomsel, kalian cek di aplikasi berjalan di band berapa. Kalau band 8 berarti kalian beli juga yang band 8, yaitu 900 MHz. Sampai sini paham ya? Lalu next kita akan bahas cara pemasangannya. Menurut saya ini pemasangannya sangat-sangat mudah, karena ini apa ya, tinggal PNP atau plug and play saja. Sebelah kiri dan kanan ada sebuah baut untuk menancapkan antena outer dan antena indoor. Yang sebelahan dengan colokan power itu untuk antena indoor, dan yang di sebelahnya itu adalah antena outer. Nah, kalian masukkan di situ, terus kalian kencangkan seperti baut untuk memasang antena indoor dan antena outdoornya. Lalu kalian bawa atau kalian renggangkan antena outdoornya, kabel yang 10 meter tadi, di tempat yang tinggi atau tempat yang mengandung banyak sinyal. Kalau saya di genteng ya. Untuk repeaternya sendiri jangan lupa kalian pasang di dekat stop kontak, karena repeater ini membutuhkan listrik ya. Usahakan taruh di tengah ruangan kalian. Keluhan dari saya yaitu tangkapan dari repeaternya sendiri, yaitu merek yang saya beli ini. Satu hal yang menurut saya kurang yaitu tangkapan dari repeater yang saya beli ini, itu cakupannya terlalu sempit. Sudah saya tes untuk jarak 1-3 meter dari smartphone ke repeaternya itu masih oke, sinyal masih full. Namun lebih dari itu sekitar 4 meter itu sinyalnya sudah tidak full lagi, alias kurang 1 bar. Menurut saya mengecewakan ya. Sudah saya cek, saya taruh di pojok ruangan saya yang berukuran 4 x 6 meter, terus saya juga diperjauhnya, dan sinyal hanya menghasilkan 2 bar saja. Menurut saya ini masih kurang ya. Kemudian untuk build quality repeaternya sendiri gimana ya, saya tidak terlalu masalah sih mau itu bentuknya kotak, bahannya plastik atau metal, karena alat ini sendiri kan tidak untuk apa ya, tidak seperti HP yang selalu dibawa. Itu kan harus mementingkan penampilan, build quality dan lain sebagainya. Kalau alat ini kan hanya ada di dalam ruangan ya. Menurut saya sih fine-fine aja sih dengan harga segini, dengan bahan metal, dengan warna silver ya. Biasa aja sih, tidak bagus-bagus amat ya, tidak jelek-jelek amat, biasalah. Lalu kita bahas yang selanjutnya, yaitu untuk harganya. Untuk harganya saya beli di kisaran harga 700 sampai 800 ribu. Menurut saya pertanyaannya apakah worth it atau tidak, bagaimana ya, tergantung kebutuhan sih. Kalau kalian tanya saya, jawab saya ya worth it kan, tapi juga kurang worth it. Lah kok gitu? Pertama alasannya itu penyebaran sinyalnya yang sudah saya mention tadi, yang kurang maksimal. Namun selama pemakaian, selama ada sinyal baik itu 2 bar 3 bar, tidak mempengaruhi kecepatan koneksi meskipun sinyalnya tidak full ya. Lebih mending lah untuk sebelumnya tidak ada sinyal sama sekali. Jadi itu sih keluhan saya untuk sementara ini. Saya pasang di tengah-tengah ruangan di ukuran 6 x 4 persegi ya, penangkapannya gitu biasa aja. Lalu kekurangan yang kedua, alat ini kan harganya 700 sampai 800 ribu. Nah, harga tersebut tuh kita sudah bisa membeli smartphone yang juga support 4G dan support banyak jalur atau frekuensi atau band yang kita singgung tadi di aplikasi tadi. Kok saya kalau melihat dari segi ini kok kurang worth it ya. Tapi kelebihannya untuk alat ini yaitu punya kabel 10 meternya itu loh, yang sangat worth it itu. Kita taruh di luar ruangan. Kesimpulan akhirnya,
menurut saya dengan harga segitu worth it. Tapi untuk kalian yang sangat membutuhkan sekali, saya sarankan lebih membeli yang di atas 1 juta sih. Ya nggak murah sih memang, tapi itu ntar bisa ditaruh kok di ruang keluarga gitu. Kalau ini kan saya taruh di kamar saya kan, itu pun sinyal nggak full kalau saya lebih dari 3 meter. Oke, mungkin cukup sekian ya. Menurut kalian bagaimana? Untuk siapa sih alat ini? Bisa kalian komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.